Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan pada pagi hari ini, biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Allah memelihara hidup kita. Bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, menyertai, bahkan pada pagi hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali lagi datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita kembali persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita bawa hati yang terbaik, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perjalanan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami ucapkan selamat pagi Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada, ini semua berkat daripada Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang baru. Kami diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru Tuhan. Ini semua oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makasih Bapak, pada pagi hari ini sebelum kami memasuki hari yang baru, kami akan kembali mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, mempersiapkan tanah hati yang terbaik agar firman Tuhan menjadi berkat, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kembali kita akan mengisi setiap kehidupan kita dengan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membahas dari 7 ayat ini. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 1 sampai 7 saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saya akan memberikan judul pada pagi hari ini, sabar menanti. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, pernahkah Bapak Ibu Saudara membuat janji dengan teman, dengan saudara, atau dengan kolega kita untuk bertemu? Ya saudara, bagaimana perasaan saudara, bagaimana perasaan teman kita apabila kita sudah janjian ketemu tapi ada sedikit keterlambatan? Ya saudara, pasti mereka akan mengalami kegelisahan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita berjanji dengan seseorang tapi ketika janji itu sudah terlambat, pasti kita akan alami yang namanya kegelisahan. Saudara, memang kalau namanya menanti itu adalah hal yang sangat membosankan. Dan menanti itu juga hal yang melelahkan. Tapi dikatakan di dalam pemazmur ini ingin mengingatkan supaya kita semuanya sabar di dalam menantikan Tuhan. Apakah yang menjadi makna di dalam menantikan Tuhan? Orang-orang percaya pasti selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya saudara, kalau menanti-nantikan Tuhan itu berbeda dengan menanti-nantikan seorang sahabat atau menanti-nantikan seorang jodoh buat anak muda ini saudara. Tetapi
Bagi orang percaya, menanti-nantikan Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena apa? Menantikan kedatangan Tuhan akan membawa berkat bagi orang-orang percaya yang sampai hari ini tetap menanti kedatangannya yang kedua kali. Tetapi kita tahu bersama, waktu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tidak bisa diprediksi oleh akal pikiran manusia. Saudaraku, dalam penantian kepada Tuhan diharapkan semua orang-orang percaya untuk dapat selalu waspada dan berjaga-jaga. Sebab jangan sampai kita lengah di tengah jalan. Karena ada firman Tuhan dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti pencuri, ya, tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya kita harus tetap waspada, ya saudara, jangan sampai kita lengah di tengah jalan. Dan kalau kita sedang menanti-nantikan Tuhan, makna menanti-nantikan Tuhan bagi orang percaya itu harus sungguh-sungguh tunduk dengan rencana dan rancangan Allah. Kita harus percaya akan setiap rencana Tuhan, karena setiap rencana dan rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik, bukan rancangan yang salah, saudara. Oleh sebab itu, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan dibutuhkan iman yang sempurna, yang dalam arti kata hidup berserah penuh atau mempercayakan diri kepada Allah. Itu adalah makna di dalam kita menantikan Tuhan. Nah, setelah kita mengerti makna di dalam kita menanti-nantikan Tuhan, yang kedua adalah sikap dalam menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan tadi saudara, berdiam dirilah di ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara, kata nantikanlah itu adalah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa di dalam orang-orang percaya menantikan Tuhan dibutuhkan yang namanya kesabaran, dibutuhkan juga yang namanya kesetiaan, ketekunan, ya saudara. Kita tahu bersama bahwa dunia ini sedang memikat orang-orang percaya, memikat saudara dan saya dengan kemewahannya sebagai tipu daya untuk apa? Merontokkan iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat orang yang ada di sekitar kita, yang mereka tidak mengenal akan Allah, bisa saja hidupnya lebih mapan, bisa saja hidupnya lebih baik, lebih kaya daripada kita. Jadi kalau kita tidak kuat iman kita, bisa saja dalam perjalanannya kita melepaskan penantian kita akan Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Berbelok arah mengejar kemewahan dan kenikmatan dunia. Firman Tuhan katakan kenikmatan dunia adalah semu. Nah, saudara, dikatakan kenikmatan dunia adalah semu, dan artinya itu adalah hanya sementara. Hanya orang-orang yang penuh pengharapan kepada Tuhan yang di dalam hidupnya akan diberikan kesabaran, atau dikatakan mampu untuk bersabar, ya saudara. Kesabaran serta pengharapan dalam Tuhan itu sebenarnya sebagai kekuatan kita untuk bertahan dalam penantian kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita, sikap hati kita dalam menantikan Tuhan apa saudara? Tetap bersabar, tetap bertekun, juga tetap setia. Nah, apa yang menjadi berkat sekarang? Apakah berkat bagi mereka yang menantikan Tuhan? Ya saudara, kita tahu bersama setiap orang yang percaya atau orang yang sabar dalam penantiannya akan Tuhan itu akan memperoleh berkatnya. Saudara, kalau kita melihat contohnya siapa Ayub, dari awal Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya pengiringan iman percaya kepada Tuhan, dia harus mengalami penderitaan yang sangat-sangat hebat. Tapi apa yang terjadi? Karena Ayub bersabar, karena Ayub tahan uji, pada waktu dia menanti-nantikan Tuhan, pada akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub. Ya, saudara, meskipun dalam tekanan yang sangat luar biasa dialami Ayub, tetapi Ayub
benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub hidupnya dipulihkan. Mempunyai 3 anak cantik. Tidak ada orang yang paling cantik di negeri itu selain daripada anak Ayub. Itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berkat bagi orang-orang yang menantikan Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur ini ya saudara yang kita baca. Yang pertama, mereka yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan di ayat yang ke-9. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mewarisi negeri. Jadi tetap sabar, tetap nantikan kedatangan Tuhan. Karena apa? Bukan hanya tempat saja, bukan hanya pekerjaan, tapi semuanya diberikan. Asal kita menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Yang kedua, mereka akan hidup tidak akan pernah kekurangan. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan hidup dengan tidak pernah berkekurangan. Jadi saudara, pemazmur mengungkapkan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang benar. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahkan memelihara mereka sampai anak cucunya. Itu maju di dalam ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi ada pemeliharaan kalau kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Bahkan bukan hanya keluarga kita saja, sampai keturunan anak cucu kita adalah orang-orang yang diberkati, tidak pernah merasa kekurangan. Dan yang ketiga, mereka yang menanti-nantikan Tuhan hidupnya akan dipelihara dan dilindungi. Ya saudara, itu ditulis di dalam pasal 37 ayat 27 dan 28a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ini saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat jaminan pemeliharaan. Kita juga akan mendapat jaminan perlindungan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mencintai hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu, bersabarlah di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Serta waspadalah terhadap segala tipu daya iblis, agar kita tidak kehilangan berkat. Kita beroleh berkat dan kesabaran di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tetap semangat di dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami sebagai orang-orang percaya yang tetap menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih melalui kebenaran firman ini mengingatkan kami kembali supaya kami tetap setia, supaya kami tetap sabar, supaya kami tetap teguh di dalam kami, tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam kami menanti-nantikan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, ketika kami belajar menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami berkat, kami akan mewarisi negeri. Tuhan juga akan memberikan berkat bahwa
anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta, dan Tuhan menjanjikan berkat bagi kami. Kami yang menanti-nantikan Tuhan akan dipelihara hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami belajar setia menanti-nantikan Tuhan, maka berkat rohani itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini ya Tuhan. Banyak tipu daya iblis yang berusaha untuk merontokkan iman percaya kami. Tapi kami ingin tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus kuasailah hati kami. Roh Kudus mampukan kami Tuhan, apabila jalan kami mulai lemah, Tuhan yang akan kuatkan kembali. Kami tahu ketika kami boleh menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, berkat-berkat yang akan Tuhan berikan benar-benar akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam setiap keadaan kami Engkau memelihara kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini akan beraktivitas, apapun yang akan dikerjakan anakmu yang akan bekerja, Tuhan memberkati. Anakmu yang akan membuka usaha, Tuhan memberkati. Anak-anakmu yang akan sekolah, Tuhan memberikan akal budi kepandaian. Yang kuliah, Tuhan terus memberikan hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Bagi hamba-Mu yang terus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, terus Tuhan singkapkan firman-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya dapat kami bagikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti, kami percaya Tuhan berjalan depan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami percaya Tuhan sudah menyediakan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap masuk hari yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan tetap nanti-nantikan Tuhan. Biarlah berkat rohani itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.